Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para hadirin yang saya hormati, kali ini saya akan mencoba mengupas tuntas atau uh, mengkaji kitab Bulughul Maram ya. Kitab Bulughul Maram ini adalah karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini imam besar ya, imam besar ini, uh, dan kitab ini menjelaskan tentang fikih, Jadi di dalamnya ada tentang fikih ibadah. Kita coba buka ya. Sebelum kita melihat isinya dari kitab Bulughul Maram ini, kita lihat uh, sebenarnya kitab ini termasuk kitab kuning ya. Kitab itu gimana? Ini kitab, salah satu kitabnya seperti ini, karena kitab Bulughul Maram ini banyak cetakannya ya, dengan durasi rentang waktunya udah lama. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani ini dia 77 Hijriah sampai dengan 852 Hijriah. Ini lama, sekarang udah 1400-an ya. Lama sekali, udah sekitar 700 tahun yang lalu. Jadi rentang waktu dari tahun sekian sampai sekarang itu banyak cetakan-cetakannya, dan berubah dengan media-medianya juga. Ada yang ini banyak ya, kalau kamu search di Google seperti ini, banyak cetakannya, dan jelas jilidnya pun akan berbeda-beda. Ini seperti ini salah satunya, seperti ini, yang bahasa Arab ya, versi bahasa Arabnya. Kita bubuyu ya, babu surutihi wa ma nahiya anhu, nuhya anhu ya, ini dan seterusnya. Ini kalau kita lihat, nah ini banyak eh, yang bikin beda, mungkin karena apa namanya, berbagai hal lah ya. Ini susunannya sangat, menurut saya sangat bagus. Kalau Bulughul Maram ini salah satu yang disebutkan bagus versi saya satu-satunya ini, yang diawalkan ada dalilnya gitu ya. Oke, kita langsung saja lihat ya. Kita langsung saja lihat kitabnya yang versi terjemah tentunya ya, biar saya dan kamu pun langsung tahu. Ini jilidnya, ini pustaka Imam Az-Zahabi, ini apa namanya, cetakannya. Kemudian ini daftar isinya. Ini nanti di sini juga mencantumkan beberapa apa, keterangan-keterangan tentang buku ini ya. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani juga diterangkan dalam kitab ini nasab dan kunyahannya, di sini kelahirannya, kedudukannya. Cuman saya tidak akan menerangkan ini, mungkin di lain waktu akan ada tentang penjelasan masalah ini. Saya langsung ke bab intinya, inti tentang kitab Bulughul Maram, yaitu tentang kitab fikih. Yang pertama di sini sebutkan tentang daftar isinya adalah bab air ya, toharoh. Itu jelas ya, kalau bersuci itu jelas dalam Al-Quran juga udah disebutkan ya, bersuci itu. Karena salah satu yang dalam hadis juga disebutkan, kunci surga adalah sholat, kunci sholat adalah bersuci. Jadi kenapa bersuci dulu, nggak sholat dulu? Kalau sholat nggak suci juga nggak boleh gitu. Jadi tetap yang pertama adalah bersuci dulu gitu. Ini bab-babnya seperti ini, ada bab bejana, ada bab penjelasan tata cara menghilangkan najis dan lain sebagainya. Ini kemudian wudhu, kemudian mengusap dua khuf ya. Khuf, ini nanti dijelaskan, ada jelasnya penjelasannya. Kemudian ada yang membatalkan wudhu, kemudian adab buang air, kemudian mandi dan hukum junub. Jadi bersuci dulu lah gitu ya. Kemudian
tayamum. Jadi ada hadas besar, ada kecil, ada bersuci dengan wudhu, ada tayamum dan lain sebagainya. Kemudian baru kita sholat. Jadi tentang penjelasan masalah sholat di sini. Daftar isinya kamu bisa lihat juga ya di sini. Dan seterusnya sholat wajib, sholat sunnah, sholat jumat, sholat haub, sholat 2 hari raya, sholat kusuf, sholat istiqo dan lain sebagainya. Kemudian pakaian, jenazah, zakat dan lain sebagainya, puasa di sini. Eh, ini menurut saya lengkap banget ya Bulughul Maram, lengkap banget dan sangat saya rekomendasikan karena langsung menjelaskan berdasarkan dalil-dalilnya. Oke, ini daftar isinya juga lengkap seperti ini. Kita terus saja buka ya, dan kita pingin tahu langsung gimana isinya tentang kitab fikih Bulughul Maram ini. Nah, ini kata pengantar di sini. eh, ini covernya, cover dalam. Nah, ini bab air langsung ya. Nah, ini langsung. Jadi yang menurut saya eh, bagus ini kitab Bulughul Maram adalah yang pertama itu langsung dalil gitu. Dalil. Jadi ada beberapa versi kajian metode penulisan, dia menuangkan apa yang dia pikirkan gitu, istihadnya dituliskan. Ada juga yang penulisan kitab itu tidak mencantumkan dalilnya gitu. Nah, gitu. Jadi kalau ini menurut saya gitu, tapi bukan menyalahkan sistem yang lain, sistem metode penulisan kitab-kitab yang lain, bukan, tidak. Karena punya setiap penulis itu punya metode-metode tertentu gitu. Tapi karena emang kalau masalah Islam itu kan tetap harus bersumber kepada Al-Quran dan hadis gitu. Jadi ini langsung dituangkan begitu. Bab air di sini Bulughul Maram ini yang pertama kan bab air. Ini langsung dijelaskan dalilnya ini. Gitu. Kalau yang lain contoh ya, contoh maaf ini ya. Maaf, Safinatun Najah itu kan hampir sama ya fikih. Ini yang kitab yang hampir sama dengan ini kitab fikih, ada salah satunya adalah Safinatun Najah. Fathul Muin juga. Fathul Muin ini yang orang India penulisnya ya, Fathul Muin. Ini justru lebih banyak dipakai di pesantren Fathul Muin ini, berdasarkan survei ya. Fathul Muin, Safinatun Najah banyak dipakai. Itu karena apa? Karena punya alasan tertentu. Karena mereka metode pesantren itu ada metode sambil mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arabnya, Arab gundulnya. Itu. Kalau dulu ketika saya pesantren, saya masih ingat, yang sangat saya ingat itu adalah kajian tentang hadis arba'in. Jadi langsung isi, langsung hadis arba'in best, langsung isi. Jadi tahu gitu. Nama amalu biniat wa innamal likulli imrin mana wa faman kana hijratuhu ilallah wa rasulihi. Jadi langsung hadis dari dalilnya. Itu metode-metode tertentu dalam sebuah pesantren sebetulnya, karena emang pesantren itu kan genrenya beda-beda. Ada yang metodenya pesantren modern, ada yang klasik. Biasanya kalau kitab kuning dengan mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab itu biasanya pesantren klasik ya gitu. Itu kalau menurut saya lebih bagus, karena lebih mengakar gitu, lebih bagus mempelajari kaidah-kaidah eh, bahasa Arab gitu. Tapi kalau umpamanya di apa namanya, di ruang waktu yang sebentar, umpamanya di kajian-kajian khusus yang ruang waktunya sebentar, itu kurang pas gitu. Karena apa? Coba kadang bayangkan ya, umpamanya ada kajian yang cuman waktunya sejam 2 jam belajar fikih Safinatun Najah pakai kitab gundul. Aduh, yang ngajinya aki-aki ini wah guys, pokoknya mah lihat, pokoknya mah 1 jam 2 jam nggak bakalan cukup gitu. Padahal yang penting itu isinya tersampaikan gitu maksudnya. Biar kalau masalah kitab gundul atau apa namanya kitab kuning itu santri, bagian santri, jadi dia emang usul untuk mempelajari kitab kuning ya, pelajaran ilmu-ilmu Islam secara mengakar gitu.
Nah, jadi kembali lagi kepada kitab Bulughul Maram ini, yang intinya kitab Bulughul Maram ini adalah langsung kepada intinya dalil, langsung dalil gitu. Nah, ini kita eh, bab air yang pertama, langsung ini dari Abu Hurairah. Dia berkata Rasulullah SAW telah bersabda mengenai air laut, airnya suci dan mensucikan serta halal bangkainya. Diriwayatkan oleh 4 orang imam, yaitu At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan Abu Daud serta Ibnu Abi Saibah, dan lafaz ini adalah lafaznya dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan At-Tirmidzi. Diriwayatkan juga oleh Malik, As-Syafi'i dan Imam Ahmad. Nah, ini tentang kesucian air ya, ini di sini. Ini kesucian air. Sana itu hadisnya. Kemudian ini juga ada hadis kedua. Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu. Jadi ini diriwayatkan oleh 3 imam, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, dan disahihkan oleh Ahmad. Nah, ini hadis ya, hadis. Ini asik karena emang kalau kita kembali kepada ke Al-Quran hadis, berdasarkan Al-Quran juga, ketika ada apa perselisihan di antara kalian, kembalilah kepada Quran dan hadis. Jadi kalau umpamanya ada sesuatu hal, masalah apapun, masalah Islam yang berkaitan dengan Islam, fikih gitu ya, kita kembali kepada Al-Quran hadis, udah gitu ya, udah mentok gitu. Eh, kecuali kecuali gini, masih ada dalam sebuah hadis disebutkan, ketika kamu eh, ada sesuatu hal yang dipertanyakan, cari dalam Al-Quran. Ketika dalam Al-Quran tidak ada, cari dalam hadis. Ketika dalam hadis tidak ada, barulah berijtihad. Jadi tahapannya begitu. Kenapa ini ijtihad itu ada? Tetap karena biasanya secara umum ijtihad itu ada karena emang situasi kondisi ya. Salah satunya adalah zaman yang sangat sangat familiar itu terjadi adalah contoh ini contoh ya, eh, apa namanya, zakat fitrah itu kan hadisnya itu eh, gandum atau kurma. Bagaimana kalau situasi kondisi Islam saat ini udah menyeluruh di seluruh dunia, bagaimana dengan kita kalau di Indonesia kan, masa zakat fitrahnya harus pakai eh, apa namanya, kurma juga susah nyarinya umpamanya, ataupun gandum apalagi gitu. Eh, Maksudnya itu adalah istihad yang dilakukan para ulama ya. Tentunya istihad ini harus merujuk ke Al-Quran dan hadis juga gitu. Tidak hanya pemikiran secara logika, real logika nggak bisa gitu ya. Oke, kita kembali lagi kepada bab air ya, dari kitab Bulughul Maram. Kemudian yang ketiga ini, hadis yang ketiga dari Abu Mamah Al-Bahili. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia berkata, oh ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya air itu tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu kecuali apabila berubah baunya atau rasanya atau warnanya. Nah, ini juga dikaji di Safinatun Najah begini ya. Cuman bedanya kalau di Safinatun Najah itu tidak apa, tidak mencantumkan dalilnya seperti ini gitu. Walaupun benar gitu, benar. Jadi mungkin kalau pemahaman saya diringkas gitu. Kalau kalau ini kan eh, kalau di apa namanya, di Bulughul Maram ini banyak sekali, jadi kitabnya tebal sekali gitu. Kemudian eh, yang keempat, hadis keempat ini dari Al-Baihaqi, air itu suci kecuali jika berubah baunya atau rasanya atau warnanya karena najis yang menimpa padanya gitu. Kemudian hadis kelima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu,
Dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, apabila air itu sebanyak 2 kulah maka tidak mengandung najis, dan dalam sebuah lafaz tidak najis. Diriwayatkan oleh 4 orang imam, yaitu disahihkan oleh Ibnu Uzaimah, Al-Hakim serta Ibnu Hibban. Eh, ini banyak masih hadis ke bawahnya. Mungkin sampai sini. Jika kamu ingin membacanya, mengkaji sendiri, bisa mendownload di link di deskripsi, ada ya di Pondok Pesantren Digital, dan bisa dibuka dengan HP ya, HP Android, berbasis Android, dengan komputer ataupun laptop bisa, dan kamu bisa berulang-ulang baca. Kalau umpamanya nanti lah pengen simpel aja, ya udah ngikutin channel saya di sini, dan saya harap supportnya karena ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Dan saya juga belajar, sebetulnya saya juga belajar, bukan ahli hadis saya hanya belajar belajar dan menyampaikan dari ahli hadis gitu, atau ahli kitab gitu. Saya cuma hanya bisa menyampaikan saja gitu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, yang selanjutnya yang keenam dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh salah seorang di antara kalian mandi di dalam air yang diam, tidak mengalir sedang dia dalam keadaan junub. Ini di hadis ke-6 ini dari bab air suci itu. Jadi kalau orang yang junub itu berhadas besar, itu tidak boleh eh, mandi di dalam air yang diam. Jadi umpamanya di kolam gitu kan nggak mengalir gitu ya, ataupun di balong lah lamun bahasa Sunda mah itu, eh, ataupun di bak ya, di bak yang airnya tidak mengalir, kecuali kalau umpamanya bak kosong diisikan gitu kan, ya beda lagi, itu kan mengalir, dipakai belum dipakai dan tidak diam gitu beberapa saat, beda dengan di kolam gitu. Ini berdasarkan hadis yang ini nomor 6. Ini asik banget kalau Bulughul Maram ya. Saya mungkin kajian fikihnya akan banyak di Bulughul Maram ini ya nanti, untuk selanjutnya, dan babnya itu banyak, sekitar berapa ya, 30-an kalau nggak salah, 30 bab, sekitar 30 lebih lah ya. Tentang ya yang tadi daftar isinya saya sebutkan tadi ya. Kemudian yang ketujuh tentang air ini ya, masih bab tentang air. Nah, ini hadis ke-7 dari Imam Bukhari meriwayatkan, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian kencing di dalam air yang diam, yang tidak mengalir, kemudian ia mandi di dalamnya. Ya, jelas ini ada hadisnya ya, ada hadisnya. Walaupun secara logika itu ya jelas lah, gitu ya nggak boleh ya gitu. Kalau umpamanya ada di kolam gitu, kencing di kolam tersebut, mandi di sana gitu, eh, janganlah gitu ya, janganlah. Dan hadis yang ke-8 ini eh, dalam dalam Sahih Muslim dengan lafad dari air itu, sedangkan dalam riwayat Abu Dawud, dan janganlah ia mandi di dalamnya karena junub. Jadi ini menjelaskan eh, kalimat minhu ini ya di hadis ke-7 ini di atasnya. Ini kan di atasnya ada mana ya, minhu, la ya la yabu lanna ahadukum fil ma'id daimil ladzi la yazri summa yagtasilu fihi. Jadi maksudnya wali muslimi. Nah, oh dari muslim ini maksudnya ya. Eh, ini eh, yang jelas hadis yang ke-8 ini menjelaskan yang ke-7 ini. Jadi langsung kita bacakan artinya biar mengerti ya. Dari air itu, jadi minhu itu. Jangan dalam riwayat Abu Dawud, dan janganlah ia mandi dalam karena junub. Jadi keterangan yang di dalam kurung ini, wala yagatasilu fihi minal janabah. Jadi intinya gitulah. Jadi menjelaskan tentang
Hadis ke-8 ini menjelaskan tentang hadis yang ke-7 ini, yang kaitannya dengan hadis yang ke-7. Ini ada keterangannya di sini ya. Keterangannya. Nah, nanti kalau keterangannya nanti kamu bisa baca sendiri. Yuk lalu tik itu kebaca. Eh, Selanjutnya, laki-laki mandi dengan air bekas mandi wanita dan sebaliknya. Ini masuk ke hadis ke-9, dari seseorang yang telah menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang wanita untuk mandi dengan air bekas mandi laki-laki. Jadi begitu pula laki-laki mandi dengan air bekas mandi wanita. Dan Musaddad menambahkan hendaknya keduanya menciduk secara bersamaan. Nah, ini mungkin udah jelas ya, udah jelas lah. Jadi tidak boleh eh, menggunakan air yang bekas mandi seseorang gitu ya, istri atau suami gitu, ataupun siapa saja lah gitu. Kalau zaman sekarang udah beda gitu. Ini kalau kejadian pada zaman Nabi kan itu tahu sendiri kan, kalau di daerah Arab itu air susah banget. Oke, kita selanjutnya eh, hadis ke-10, eh, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mandi dengan air bekasnya Maimunah. Nah, ini bekas istrinya gitu ya, diriwayatkan oleh Muslim. Ini coba ya, 10. Ya. Ini ada keterangan ya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah ponakannya Nabi Muhammad SAW. Jadi ini harus ada penjelasan. Ini juga kaitannya dengan nomor 9 ya, hadis tadi. Ketika hadis nomor 9 itu seorang wanita tidak boleh menggunakan air mandi bekas lelakinya, juga sebaliknya. Ini di hadis ke-10, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mandi dengan air bekasnya Maimunah. Itu eh, ini dalam pemahaman ini, jadi bukan, maksudnya mungkin seperti ini ya, bukan berarti airnya itu dijatuhkan ke sana lagi gitu. Kalau umpamanya di sebuah tempat gitu ya, tempat untuk mandi, airnya bekas mandinya ke sana lagi, bukan. Jadi mandinya ya air mandinya yang sudah dipergunakan mandi itu terbuang dan masih ada sisa airnya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan. Ya, mungkin bisa terbayang lah seperti itu ya. Jadi bukan berarti menggunakan bekas air mandi yang di sana lagi gitu. Kemudian yang ke-11 ini ada menurut riwayat para penyusun kitab Sunan, sebagian istri-istri Nabi Muhammad SAW mandi dalam sebuah bejana air. Lalu Nabi Muhammad SAW datang untuk mandi di tempat itu. Kemudian salah satu istrinya berkata kepadanya, sungguhnya aku junub. Nabi SAW sabda, sungguhnya air itu tidak menjadi junub. Nah, ini gini ya, ini kelebihan kalau umpamanya sebuah kajian itu, apalagi kajian, jelas ya kalau kitab-kitab itu kan bersumber kajian tentang ajaran Islam itu Al-Quran dan hadis, dan kitab-kitab kuning ya, kitab-kitab kuning yang jelas merujuk ke Al-Quran dan hadis dan berbahasa Arab. Ini kalau umpamanya kajian yang ingin langsung cepat paham itu sulit ya. Kita salah satu caranya itu artinya gitu. Ketika kita Al-Quran saja, supaya kita paham, kita baca artinya gitu. Tapi yang jadi permasalahannya adalah jika uh, sebuah arti itu masih ambigu, kita bingung nih, ini gimana nih gitu. Gitu. Tapi kalau umpamanya sebuah terjemah itu sudah cukup memahamkan kita, itu cukup gitu ya. Nah, ini
eh, untuk berikutnya tentang bekas jilatan anjing. Ini kemarin-kemarin masih banyak ya tentang eh, mengharamkan anjing itu. Ini bahasanya beda, jadi harus bisa memahami eh, tentang anjing ini ya. Maksudnya apakah tidak bolehkan itu memeliharanya, memakan dagingnya, apa najisnya najis dagingnya, air liurnya, bekas jilatannya atau apa. Jadi harus bisa paham gitu. Nah, ini ada kaitannya tentang bekas jilatan anjing. Kita langsung artinya saja ya. Dari Abu Hurairah dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sucinya bejana salah seorang di antara kalian apabila dijilat anjing adalah dengan dibasuh sebanyak 7 kali. Basuhan yang pertama dicampur dengan tanah. Diriwayatkan oleh Muslim, dan dalam sebuah lafaz Muslim juga maka hendaknya ia menumpahkan airnya. Sedangkan dalam riwayat At-Tirmidzi dengan lafaz yang akhir atau awalnya dibasuh dengan tanah. Nah, ini menurut saya jelas ya, Eh, jelas ya. Coba kalau diulang-ulang walaupun sekali udah jelas lah. Kemudian yang selanjutnya, kucing termasuk binatang suci ya. Ini ada masalah kucing dari Abu Qatadah. Dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang kucing, sesungguhnya kucing itu tidak najis karena ia termasuk binatang yang sering mengitari kalian. Diriwayatkan oleh 4 orang imam dan disahihkan oleh At-Tirmidzi serta Ibnu Huzaimah. Nah, ini kencing manusia najis. Nah, ini masalah kencing manusia ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata seorang Arab Badui datang ke masjid, kemudian ia kencing di pojokan masjid ya. Masjid zaman dulu ya, kalau zaman sekarang wah digebuki wong. Kencing di pojokan masjid. Jadi ini harus dipahami tentang kondisi pada saat itu ya. Kemudian ia kencing di pojokan masjid, orang-orang pun menghardiknya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mencegah mereka agar tidak menghardiknya. Ketika orang Badui itu telah selesai buang air kecil, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menyuruh diambilkan seember air kemudian disiramkan ke tempat yang dikencingnya. Jadi berdasarkan hadis ini kita bisa paham masjid kala itu tidak bertembok, tidak di keramik pada seperti saat ini ya. Kalau pada saat ini terjadi wah guys babak belur itu mah tuh ya. Jadi harus bisa dipahami ya gitu. Tapi ini punya punya apa, mengandung banyak makna. Begitu agungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam hadis ini eh, apa namanya, sahabat Rasulullah menghadiknya orang Badui tersebut, tapi Rasulullah sikapnya tidak begitu, tidak gitu, sangat bijak sekali gitu ya. Kemudian eh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya, kita bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya lah. Eh, Bangkai ikan dan belalang serta limpa dan hati. Nah, ini ada. Oke, langsung saja dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ini Umar bin Khattab ya. Dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, telah dihalalkan buat kita 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai itu adalah bangkai belalang dan ikan. Jadi belalang bangkai nah ya, anak-anak bangkai belalang kalau iwak ya, ke ikan. Sedangkan 2 darah itu adalah hati dan limpa. Jadi hati dan limpa itu kan darah ya gitu. Nah, jadi hati-hati ya, ada darah yang lainnya masalahnya. Oke, itu mungkin paham lah ya 2 bangkai tersebut ikan dan belalang. Tapi dalam tanda kutip ya, ini maksudnya begini, kalau umpamanya emang ikannya udah bau bangkai gitu, walaupun udah bangkai itu halal, tapi kalau udah bau kan ini ada kaitannya dengan yang di atas tadi, air itu suci sebetulnya, tapi kalau umpamanya berubah eh, warna bau itu jadi tidak suci. Sama saja seperti ini, bangkai suci
halal. Tapi kalau umpamanya udah bau ya jadi nggak halal gitu. Jadi ada apa? Ada batasan-batasan tertentu gitu. Kemudian yang selanjutnya, bila lalat jatuh pada makanan dan minuman. Nah, ini ada hadisnya ya. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang di antara kalian, maka celupkanlah lalat itu. Kemudian angkatlah, karena pada salah satu sayap terdapat penyakit, sedangkan pada sayap yang lainnya terdapat penawarnya. Nah, ini bahkan tentang ini ada kajian secara apa namanya, sainnya emang terbukti betul, emang terbukti. Cuman buat kita kalau umpamanya lebih hati-hati ya China buang ya udah gitu ya. Kalau takutkan kita caranya salah gitu, ya udah kita akhirnya buang sajalah gitu. Ini kembali kepada situasi dan kondisi eh, pada zaman Rasulullah gitu. Jadi kalau di eh, daerah Arab itu kan air begitu mahal sekali, bahkan sampai sekarang pun mahal ya di daerah Arab. Tapi karena emang sekarang orang Arab kan kaya gitu ya, jadi nggak begitu jadi permasalahan masalah air kalau sekarang. Oke, yang selanjutnya dari Abu Waqid Al-Laitsi, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagian mana saja yang dipotong dari binatang yang hidup, maka bagian itu adalah bangkai. Nah, jadi maksudnya begini, memotong memotong bagian binatang yang hidup gitu, maksudnya binatang yang hidup gitu, umpamanya eh, ada ayam, ada apa ya, ada kambing ya, lari-lari potong aja, eh ya, bakar kambing. Ya kambing lumpangan lo tol potong nah, itu bangke ya. Sadis deh cara nagenya, caranya salah gitu, nggak baik gitu. Itu bab tentang air. eh, untuk bab selanjutnya mungkin di lain waktu ya. Ini karena banyak sekali ini, ada 738 halaman kitab Bulughul Maram ini ya. Tebal sekali, kalau beli mahal. Makanya ya support lah gitu ya, untuk comment, like, subscribe. Dan mudah-mudahan saya judulnya belajar bersama lah gitu, belajar bersama. Saya juga bukan bukan orang ahli, bukan. Saya hanya membaca saja, ini kitabnya punya orang, yang nulisnya nulis orang, itu penerjemahnya pun ya orang lain. Dan juga saya menyebutkan cetakannya mana, penerjemahnya juga ada, bukunya ada gitu. Penulisnya saya sertakan ini ada gitu. Jadi eh, ya intinya kita berbagi kebaikan lah. Oke, begitu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.